Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Rianto, Manggar Sri Sasongko Jati, dan Fetri Ajay Ariputra. Di sini akan coba memaparkan mengenai mata kuliah rekayasa interaksi, yaitu penjelasan mengenai user experience atau bisa disebut UX. Hal pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian user experience itu sendiri. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi user. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam penggunaan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, konten yang dapat membantu user untuk mencapai tujuannya saat berinteraksi menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, yaitu tujuan user experience. Pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan juga, sehingga pengunjung dari suatu website tersebut akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Tujuan yang kedua yaitu membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi tersebut, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk yang dibuat, serta digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik pada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang dibangun. Keuntungan di sini dapat berupa peningkatan traffic website atau aplikasi, penjualan produk, dan promosi jasa yang ditawarkan. Dalam sebuah konsep pengembangan UX terdapat berbagai metode untuk memecah suatu permasalahan yang berhubungan dengan interaksi antara pengguna dengan sistem aplikasi sebagai berikut. 1. User Centered Design. Metode user experience yang pertama adalah user centered design atau desain berpusat pada pengguna. UX yang akan dibuat fokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan pengguna langsung. Biasanya akan dilakukan wawancara oleh UX researcher, di mana dari proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi ukuran data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain, sehingga desain produk awal yang dibuat lebih berfokus pada masukan atau saran diberikan beberapa yang telah diwawancarai. Yang kedua, Activity Centered Design. Metode selanjutnya adalah Activity Centered Design atau desain berpusat pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung dari aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati, di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Aktivitas di sini menjadi task atau tugas, action atau tindakan, operation atau operasi. Ya, jenis aktivitas tersebut yang akan membantu dalam proses struktur UX design yang baik sesuai dengan produk yang akan dibuat. 3. Metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user experience adalah goal directed design atau design sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa pada metode ini Anda dapat memulai wawancarai berbagai user yang nantinya data tersebut diolah langsung dalam sebuah desain aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Ajay Ariputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan penting user experience atau yang kita sebut UX. Yang pertama, memudahkan pengguna. User experience tidak hanya sekadar dalam memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, namun kemudahan yang dimaksud di sini adalah mampu untuk memberikan pemahaman kepada pengguna untuk menggunakan berbagai fitur tombol sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem.
Yang kedua, yaitu memahami kebutuhan pengguna selanjutnya. Mampu memahami setiap kebutuhan dari pengguna. Pengalaman yang baik juga dapat menentukan arah kebutuhan dari pengguna. Misalnya saja, ketika user masuk pada menu service, maka user ingin mencari sebuah jasa atau layanan yang disediakan pada website tersebut. Sehingga pada akhirnya, user akan diarahkan pada form kontak untuk berkomunikasi dengan tim admin dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat bersaing dengan kompetitor dalam bidang yang sama. Di era ini, persaingan dalam teknologi digital sangat ketat, sehingga perlu adanya beberapa ide dan pembaharuan terhadap beberapa sistem atau fitur yang dianggap sudah tidak relevan saat ini. Maka dari itu, UX memberikan kemudahan agar Anda dapat bersaing dengan kompetitor lain yang dimiliki desain UI yang sama menariknya dengan Anda. Yang menjadi perbedaan adalah dari sisi pengalaman penggunanya. Yang keempat, mengoptimalkan performa produk digital. Mengoptimalkan di sini dapat berupa meningkatkan kecepatan load dari aplikasi. Semakin cepat aplikasi yang Anda tampilkan, maka semakin user ingin mengunjungi website Anda. Kemudian, perbanyak konten dalam setiap page atau halaman yang Anda buat. Hal tersebut dapat meningkatkan posisi atau ranking website Anda dalam mesin pencarian atau yang biasa dikenal dengan SEO. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas dan trafik produk aplikasi. Dan yang terakhir, fungsi utama dari user experience adalah meningkatkan keuntungan dan kredibilitas dari produk aplikasi. Semakin kredibilitas meningkat, maka akan berbanding lurus dengan trafik yang akan dicapai, dan akan berpengaruh juga peningkatan keuntungan perusahaan.